Bagaimana mungkin sebuah kitab yang ditulis 14 abad yang lalu di tengah padang pasir yang gersang bisa menjelaskan rahasia alam semesta dengan sangat akurat? Bahkan, para astronom modern yang dibekali teleskop tercanggih milik NASA sekalipun dibuat syok dan terbelalak saat mengetahui fakta ini. Apa yang baru mereka temukan setelah menghabiskan dana miliaran dolar ternyata sudah tertulis rapi di dalam Al-Quran sejak abad ke-7. Kejadian alam apa sajakah itu? Dan mengapa ilmuwan dunia sampai kehabisan kata-kata? Mari kita bedah satu persatu. Dan pastikan kamu menyimak sampai poin nomor 1, karena fakta tersebut benar-benar akan mengubah cara pandangmu tentang dunia ini. Kita mulai dari nomor 5, alam semesta yang meluas. Selama berabad-abad, para ilmuwan meyakini kalau alam semesta ini sifatnya statis atau diam. Namun pada tahun 1929, astronom Edwin Hubble bersama penelitian lanjutan dari NASA menemukan fakta mengejutkan. Galaksi-galaksi di luar sana ternyata bergerak saling menjauh dengan kecepatan luar biasa. Artinya, alam semesta ini terus mengembang dan meluas tanpa batas. Menariknya, jauh sebelum teleskop Hubble diciptakan, Al-Quran sudah menegaskan fenomena ini dalam surah Az-Zariyat ayat 47 yang berbunyi, "Dan langit kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya." Pertanyaannya, dari mana manusia di abad ke-7 tahu kalau langit itu meluas jika bukan dari sang pencipta itu sendiri? Ketika teleskop canggih NASA menangkap gambar kematian atau ledakan sebuah bintang di nebula yang jauh, para ilmuwan terkesima. Hasil jepretan itu menampilkan gas dan debu kosmik yang meledak, membentuk rupa yang sangat indah namun mengerikan. Persis seperti bunga mawar merah yang mekar dengan kelopak yang menyala. Fakta visual yang baru bisa kita lihat di abad modern ini ternyata digambarkan dengan sangat puitis dan presisi dalam surah Ar-Rahman ayat 37. Allah berfirman, "Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak." Sebuah perumpamaan yang luar biasa akurat, puluhan abad sebelum kameranya diciptakan. Ruang angkasa adalah tempat yang sangat mematikan. Ada radiasi matahari, sinar kosmik, dan jutaan meteor yang siap menghantam bumi kapan saja. Tapi kenapa kita di bawah sini aman-aman saja? NASA menjelaskan bahwa bumi kita diselimuti oleh lapisan atmosfer yang berfungsi sebagai perisai elektromagnetik. Atmosfer ini menghancurkan meteor sebelum menyentuh tanah dan menyaring radiasi berbahaya. Di dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 32, fungsi atmosfer ini sudah disebutkan dengan istilah yang sangat logis. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara, namun mereka tetap berpaling dari tanda-tanda itu. Secara logika, air dan api tidak akan pernah bisa bersatu. Namun, penemuan geologi modern di dasar samudra terdalam membuat dunia terkejut. Ilmuwan menemukan adanya celah kerak bumi di dasar laut yang mengeluarkan lava dan api membara. Namun hebatnya, air laut yang jutaan kubik itu tidak mampu memadamkan api tersebut. Fenomena langka ini ternyata menjadi salah satu sumpah Allah di dalam Al-Quran, tepatnya pada surah At-Tur ayat 6. "Dan demi laut yang di dalam tanahnya ada api." Bagaimana mungkin seorang manusia di zaman dulu tahu ada api di dasar samudra yang gelap, padahal teknologi kapal selam belum ada? Dan inilah nomor 1 poin yang paling membuat para ilmuwan geleng-geleng kepala. Black hole atau lubang hitam. NASA mendefinisikan black hole sebagai objek luar angkasa dengan gravitasi yang sangat ekstrim. Dia tidak bisa dilihat oleh mata telanjang karena cahaya pun tersedot ke dalamnya. Tugasnya di alam semesta bergerak cepat dan menyapu atau menelan materi dan bintang-bintang yang dilewatinya. Sekarang mari kita dengarkan apa kata Al-Quran di dalam surah At-Takwir ayat 15 dan 16. Allah bersumpah, "Aku bersumpah demi bintang tersembunyi yang bergerak cepat dan menyapu." 3 karakteristik black hole, yaitu tidak terlihat, bergerak cepat dan menyapu, disebutkan dalam satu ayat pendek dengan sangat sempurna. Sahabat sekalian, semua fakta ini bukanlah sebuah kebetulan semata. Al-Quran bukanlah kitab sains, melainkan kitab petunjuk. Namun keselarasan antara ayat-ayatnya dengan sains modern
adalah bukti nyata bahwa kitab ini diturunkan oleh Dia yang menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Dari kelima fenomena alam tadi, mana yang paling membuatmu merinding dan takjub? Tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini ke orang-orang yang kamu sayangi agar menjadi amal jariah untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video informatif berikutnya.